Hai sobat horor, welcome. Bagaimanakah kabar kalian semua? Semoga selalu ada dalam berkah dan lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang datang dari Dani Hardian tentang para penghuni rumah berlantai 3 dan segala hal yang menyeramkan tentang rumah tersebut. So, bagaimanakah kisah selengkapnya? Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Kejadian ini terjadi di pertengahan bulan September 2016. Sore itu, aku pindah ke rumah kontrakan baru di daerah Jakarta Timur. Aku ngontrak di satu rumah yang modelnya sederhana. Memang di perumahan itu model rumahnya sama rata semua. Paling-paling yang beda cuma warna cat temboknya aja atau bentuk pagar rumahnya. Tapi di situ ada satu rumah megah, rumahnya dibangun 3 lantai. Dan pastinya rumah itu kelihatan paling mencolok di antara rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya. Ditambah warna cat tembok rumahnya itu warna merah. Pintu dan jendela-jendela rumah itu warna hitam. Dan berkebetulan banget rumah itu pas berhadapan dengan rumah yang aku tempatin ini. Tapi selama 2 hari tinggal di sana, aku memang belum pernah lihat ada penghuni di rumah itu. Pintu selalu dalam keadaan tertutup. Gerbangnya pun dirantai, digembok. Dan keadaan rumah itu selalu gelap. Besokan harinya, aku pulang kerja. Posisinya udah maghrib. Suasana langit merah hampir-hampir gelap. Aku pulang kerja, parkir motorku di halaman rumah, terus mau tutup pagar. Pas banget posisiku menghadap rumah lantai 3 itu. Setelah aku perhatikan, aku baru sadar rumah itu kok agak kelihatan serem. Karena desain bangunan di lantai 3-nya itu emang gak biasa. Jadi di ujung paling atas genting rumah itu ada patung kepala wanita. Dan di lantai 3 itu posisinya dinding semua, gak ada jendela, gak ada teras. Tapi ada satu pintu, warna pintunya juga merah. Letaknya di tengah-tengah banget. Menurut aku sih pintu itu gak ada fungsinya. Ya mungkin ini bukan urusanku sih untuk tahu banget tentang rumah itu. Tapi sesuatu yang gak biasa itu kan selalu memancing keingintahuan orang lain ya. Aku sempat penasaran, apa sih maksudnya si pemilik rumah itu? Kok bikin desain rumah yang gak biasa? Dan di rumah itu ada bagian yang paling seram menurutku. Jadi di ujung atas genting yang bentuknya segitiga itu ada patung kepala wanita dan ada rambutnya juga. Jadi kalau malam aku lihat dari jendela, itu serem banget. Pas hari keempat aku nempatin rumah itu, malamnya aku di ruang tamu nonton TV. Kayaknya sekitar jam 10-an gitu, aku ketiduran. Dan aku mimpi di luar keadaan hujan. Aku lihat dari jendela rumahku, ada orang tinggi, pakai jubah merah, panjang sampai bawah gak kelihatan kakinya. Dia berdiri di depan pintu masuk rumah berlantai 3 itu. Aku jalan keluar dari rumahku, berusaha datangin dan deketin orang itu. Setelah aku samperin laki-laki dengan jubah merah itu, kepalanya agak menengadah ke atas gitu. Tapi di situ aku cuma diam berdiri di belakangnya. Karena aku dengar laki-laki itu kayak lagi serius banget ngeluarin suara seperti baca mantra. Suara mantra yang dibaca juga aku kurang jelas dengar intonasinya apa. Yang disebutkan juga aku gak paham. Tapi suaranya udah cukup bikin aku merinding. Ucapannya makin lama semakin cepat. Tiba-tiba kepalanya nengok, mutar ke belakang. Wajahnya ke arahku,
tapi badannya itu masih membelakangi aku. Bagian wajahnya meleleh, hitam hangus, kayak wajah orang yang habis terbakar. Bagian matanya itu aku kurang jelas lihatnya. Aku tertuju sama mulutnya yang masih dalam keadaan komat kamit sambil keluar cipratan darah. Ya Allah, aku di situ mau lari, tapi kakiku kayak nggak bisa digerakin. Aku sadar aku mimpi. Aku mau bangun, tapi kayak susah banget. Sekuat mungkin, aku berusaha baca doa. Leherku kayak tercekik. Rasanya badan, kaki, tanganku juga seperti terikat. Akhirnya aku kebangun. Jantungku luar biasa deg-degan setengah mati. Ya mungkin mimpi itu muncul karena keingintahuanku juga tentang rumah itu. Semacam sugesti lah ya. Dan aku selalu bertanya-tanya tentang pemilik rumah yang gak pernah kelihatan. Tapi yang aku temuin di mimpiku kok jadi serem banget ya. Aku mikir kayaknya yang aku lihat di mimpiku itu mungkin hantu penunggu rumah itu. Pas kebangun itu, aku lihat jam, posisi udah jam 2 malam. Dan di luar memang udah hujan. Keadaannya persis di mimpiku. Satu hal yang mau aku tegaskan di sini. Waktu aku mimpi itu, rasanya bukan seperti mimpi, tapi kayak bener-bener nyata. Aku datangin orang itu, dan orang itu ada di depanku. 2 hari kemudian, aku pulang kerja sekitar jam setengah 6 sore, dan di daerah rumah kontrakanku ini kan terbilang sepi banget. Jangankan malam, udah menjelang maghrib aja udah jarang banget ada orang lewat atau keluyuran di sekitar sini. Aku seperti biasa masukin motor ke dalam rumah, dan pas mau tutup pagar, aku berdiri menghadap rumah lantai 3 itu. Aku lihat ada bapak-bapak berdiri di depan pintu rumah itu, persis seperti di mimpiku kemarin-kemarin. Laki-laki parubaya itu pakai jubah merah, berdiri menghadap pintu, kedua tangannya di belakang. Kepalanya agak menengadah ke atas. Persis di mimpiku. Aku sampai mukul-mukul wajahku karena nggak percaya. Aku sempat nunggu, berdiri dari dalam pagar rumahku, karena penasaran, mau tahu wajah orang itu dari jauh aja. Apa jangan-jangan dia pemilik rumah itu? Ya kira-kira adalah sekitar hampir 1 menit, aku lihat orang itu berdiri. Tiba-tiba, dia masuk ke dalam rumah itu, nembus pintu masuk. Ya Allah, aku sempat agak stres juga ngelihat hal kayak gitu di depan mataku. Ditambah, posisi tempat tinggalku ini berhadapan sama rumah itu. Pastinya dong, setiap hari, mau nggak mau, suka nggak suka, aku selalu berhadapan sama rumah itu. Ya udah, aku langsung masuk rumah, kunci pintu, dan luar biasa. Setelah itu beberapa kali, aku sempat terus-terusan lihat sosok itu di mimpiku, dengan wujud yang seram. Jujur, aku ngerasa cukup terganggu sama keadaan itu. Hampir setiap malam tidurku jadi nggak nyenyak. Sedangkan aku harus kerja pagi harinya. Aku udah nggak mau berlarut-larut. Besoknya pulang kerja, aku langsung ke rumah Pak RT, nemuin beliau untuk tanya-tanya tentang penghuni rumah lantai 3 itu. Sampai di rumah Pak RT, mulailah aku menjelaskan pada beliau tentang maksud kedatanganku dan mimpi-mimpi aneh tentang sosok yang aku lihat di depan rumah lantai 3 itu. Pak RT ku itu bilang, pemilik rumah itu namanya Pak Muja. Nama aslinya Murti Raharja. Beliau baru sekitar 1 tahunan beli rumah itu dan jadi warga sini.
Rumah itu langsung dibangun 3 lantai dan hampir setiap sebulan sekali rumah itu direnovasi. Ada aja yang diperbaiki dan memang cenderung dengan desain-desain yang gak biasa atau agak kelihatan aneh. Jadi Pak Muja ini asalnya dari Klaten. Dia datang ke Jakarta sama anak laki-laki dan pembantunya yang udah agak tua. Istrinya udah lama meninggal katanya. Jadi di sini dia cuma tinggal bertiga dengan pembantunya dan anak laki-laki satu-satunya yang mohon maaf cacat, kayak punya keterbelakangan mental. Anak laki-lakinya itu sekitar umur 18 tahun. Tiap hari cuma duduk diam aja di kursi roda, persis mayat hidup. Tatapan matanya kosong. Kadang dibawa keluar hanya sampai batas depan pintu rumah aja. Itu pun kalau lagi disuapin makan sama pembantunya. Dan anak itu nggak pernah kelihatan dibawa sampai keluar pagar rumah. Nggak pernah. Jadi ternyata udah sekitar 4 bulan yang lalu anak itu meninggal dunia. Siang hari meninggalnya. Yang aneh, jenazah nggak diperlakukan sebagaimana mestinya. Jam 9 malam baru mobil jenazah datang untuk bawa mayat anak itu. Waktu digotong ke dalam mobil jenazah, keadaannya udah di dalam keranda, ditutupin kain warna hitam. Yang anehnya lagi di sini, Pak Muja nggak menguburkan anaknya, melainkan mengkremasi jenazah anaknya tersebut. Padahal, menurut agama yang tertera di KTP Pak Muja, ya seharusnya cara memperlakukan jenazah nggak dengan cara dikremasi, tapi dikuburkan. Nggak ada yang ngerti juga sih kenapa harus seperti itu. Aku sempat tanya juga sama Pak RT tentang apa yang ingin aku tahu banget, yaitu keberadaan Pak Muja saat ini. Dan Pak RT ku bilang, Pak Muja sudah meninggal sekitar sebulan yang lalu. Dan menurut KTP, pekerjaan Pak Muja itu sebagai wira swasta. Tapi setiap hari cuma ada di dalam rumah. Rumah juga selalu dibiarkan gelap. Beliau keluar hanya pada malam hari saja. Siang atau pagi pernah keluar, tapi jarang banget. Dan sosok Pak Muja ini jarang banget ngobrol. Ngomong juga seperlunya. Kecuali pembantunya yang sering kelihatan keluar untuk ke pasar atau saat ada keperluan lain. Itu pun pembantunya nggak banyak bicara. Barulah setelah Pak Muja meninggal 2 bulan yang lalu, sebelum pembantunya pulang ke Klaten, dia cerita banyak ke Pak RT mengenai keluarga Pak Muja. Jadi sebelum meninggal, Pak Muja berpesan sama pembantunya agar saat dia meninggal, jenazahnya dipakaikan jubah merah. Jubah itu jubah yang biasa dia pakai kalau lagi menyendiri di lantai 3 rumahnya. Dan beliau juga berpesan agar jenazahnya dibungkus kain kafan warna hitam, lalu dikremasi atau dibakar. Jadi berdasarkan cerita pembantunya, Pak Muja itu orang yang melakukan pesugihan bubrah. Makanya gak heran kalau sikap beliau agak aneh dan sering merubah-rubah bentuk bangunan rumahnya. Terutama yang sering dirubah itu bagian lantai 3. Dan di sini aku jadi tahu juga kenapa anaknya itu semasa hidup seperti anak yang punya keterbelakangan mental. Hanya duduk, diam, gak bisa berinteraksi banyak. Ternyata semenjak anak itu umur 9 tahun, jiwanya sudah ditumbalkan pada makhluk halus. Dan istri Pak Muja adalah tumbal pertama selama Pak Muja melakukan pesugihan. Istri Pak Muja ini meninggal dengan cara yang gak biasa. Tapi di sini pembantunya gak menceritakan detail tentang kematian istri Pak Muja.
Ya menurutku pembantunya itu sudah cukup banyak memberi informasi ke Pak RT tentang keluarga Pak Muja. Wajar, karena beliau ikut bekerja dengan keluarga Pak Muja sudah sejak lama, sejak mereka tinggal di Klaten. Setelah dengar semua penjelasan itu dari Pak RT, aku benar-benar ngerasa ketakutan. Dan kayaknya nggak akan sanggup tinggal lebih lama di kontrakan itu. Rumah kontrakan yang posisinya berhadapan sama rumah kosong yang dua penghuninya udah pada meninggal. Dan rumah itu juga rumah orang yang selama hidupnya melakukan pesugihan dengan tega menumbalkan keluarganya sendiri hanya demi kekayaan. Ya Allah, fix aku juga udah bisa pastikan bahwa sosok seram yang sering datang di mimpiku selama ini itu sosok Pak Muja. Beberapa hari kemudian, aku langsung memutuskan untuk siap-siap pindah dari rumah kontrakanku itu. Walaupun posisinya aku udah bayar lunas sewa untuk 3 bulan ke depan. Tapi karena nggak sanggup juga, tiap hari harus berhadapan sama rumah angker itu, dihantuin mimpi-mimpi yang serem. Ditambah cerita Pak RT tentang keluarga Pak Muja itu terus terngiang-ngiang di pikiranku. Ya pastinya aku lebih milih tenang dengan mengambil keputusan untuk segera pindah dari rumah kontrakanku itu. Well, sobat horor, sekian kisahnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah menjalani pesugihan dan melakukan perjanjian dengan makhluk halus, meski dengan perantara manusia yang sering kita sebut paranormal. Karena sebesar apapun yang kita dapat dari sebuah pesugihan, pada akhirnya hanya akan membawa kita pada kesesatan dan kematian yang dimurkai oleh Sang Pencipta. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm running rubber in the city, fearing nobody. Yokohama's tires peeling, popping